Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pendengar Radio Bombana di mana saja berada, pada kesempatan kali ini, seperti yang saya pernah janjikan sebelumnya, saya akan membahas tentang tingkatan-tingkatan puasa. Kalau kemarin saya sempat membahas tentang berkurangnya pahala puasa, dan lalu juga sempat saya membahas tentang pembatal-pembatal puasa. Maka sekarang saya akan membahas tentang tingkatan-tingkatan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa itu memiliki tingkatan yang bertingkat-tingkat. Ada 3 tingkatan yang harus kita ketahui di dalam berpuasa. Jadi ada tiga macam ya tingkatan. Tingkatan yang pertama yang disebut dengan puasa awam atau puasanya orang-orang yang awam. Apa yang dimaksud puasanya orang-orang awam? Yaitu puasanya orang-orang awam di mana ketika mereka berpuasa mereka tidak menjalankan ibadah-ibadah yang lain, hanya menjalankan sekedar ibadah puasa tok. Bahkan mereka juga tidak meninggalkan hal-hal yang sia-sia, bahkan masih sibuk dengan membicarakan orang dan sebagainya. Itu puasa tingkatan yang paling rendah, dan ini yang kebanyakan dilakukan. Puasa awam, yang dimana orang hanya sekedar berpuasa saja. Bahkan yang kita temukan sehari-hari ada orang yang berpuasa tidak menjalankan sholat 5 waktu, bahkan tidak menjalankan tadarusan, membaca Al-Quranul Karim, bahkan masih sibuk dengan hal-hal yang sifatnya sia-sia, yang tidak bermanfaat. Bahkan ada yang masih sibuk dengan maksiat, membicarakan orang lain, atau melihat sesuatu yang diharamkan, atau mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah bagi tunanetra. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan puasa kedua ini, yaitu puasa tingkatan kedua istilahnya. Puasa tingkatan kedua ini adalah merupakan puasa yang masih lebih mendingan daripada puasa yang tadi. Kalau ini di sini di dalam puasa ini orang berpuasa, tapi bukan hanya itu, dia juga mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti salat 5 waktu, menjalankan tadarus Al-Quran, walaupun masih sering diselingi dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, bahkan masih sering membicarakan orang lain dalam puasanya. Tapi istilahnya dia agak sedikit menghindari sesuatu yang haram, agak sedikit menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ghibah, dia sedikit membatasi lah begitu. Adapun puasa yang ketiga inilah puasa yang paling tertinggi dan paling mulia. Di sini orang yang melakukan puasa, dia bukan hanya meninggalkan yang haram ketika berpuasa, bukan hanya membatasi diri dengan yang haram, tapi juga meninggalkan yang makruh, meninggalkan perkataan yang sia-sia, bahkan betul-betul berusaha bagaimana supaya pikirannya itu tidak terpikirkan hal-hal yang tidak baik. Jika ada pikiran yang tidak bagus, tekis lagi. Ada yang terlintas dalam hati sesuatu yang mengajak kepada maksiat, langsung ditepis. Nah, inilah ya puasanya orang yang betul-betul tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan ketiga inilah puasa yang paling tinggi. Nah, di sini biasanya orang yang melakukan puasa ini, kalau dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjalankan puasa ini betul-betul menjaga dirinya, membatasi diri. Jadi kalau ada orang yang puasa, ketika dia puasa itu dia tidak mau keluar rumah, bahkan kebanyakan diam, kebanyakan menghabiskan waktu untuk zikrullah, berzikir kepada Allah, istighfar, membaca Al-Quran, bahkan hampir sehari semalam dia gunakan untuk membaca Al-Quran dalam bulan puasa, maka maklumi saja itu bisa jadi dia berada di tingkatan yang ketiga ini.
Nah, jadi inilah 3 tingkatan puasa. Tentunya kita berharap semoga kita tidak terjatuh kepada puasa yang pertama tadi, yang dimana itu puasa tapi dia tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan ibadah-ibadah yang lain, bahkan hanya sekedar puasa saja. Mungkin sekedar ya jahatnya istilahnya, kalau dia tidak puasa kan malu itu di depan orang gitu. Supaya ada dasarnya, ada alasannya bahwasanya dia sedang berpuasa gitu. Nah, puasa yang kedua, ya ini insya Allah ya, minimal kalau kita tidak bisa sampai kepada tingkatan yang ketiga, minimal kita bisa sampai kepada tingkatan yang kedua ini, berpuasa dan dia juga menjalankan ibadah dan berusaha meninggalkan yang haram, berusaha membatasi diri dengan yang haram. Dan tentunya tetap juga kita berharap agar kita bisa mendapatkan puasa yang ketiga, karena dengan puasa yang ketiga inilah, disinilah tingkat ketakwaan seseorang itu akan terlihat. Ketika dia bisa sampai kepada puasa yang tadi dimaksud, dia membatasi diri dengan yang haram, membatasi diri dengan yang makruh, hal yang sia-sia, berusaha membatasi hatinya untuk memikirkan yang haram, memperhatikan yang haram, baik itu pikiran, hati, dan indera-indera lainnya, maka insya Allah dia menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari bulan Ramadan mendapatkan la'allakum tattaqun. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.